Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari sebuah buku kecil buku saku berjudul Ringkasan Ilmu Nahwu. Jadi buku ini fokus membahas ilmu nahwu Namun sebelum kita membahas materi demi materi yang ada di dalam buku ini, saya ingin memberikan sedikit muqaddimah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kelancaran belajar kita nantinya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa buku ini ditulis untuk paling enggak 3 kelompok orang 3 kelompok orang. Yang pertama, mereka yang baru mulai belajar bahasa Arab, baru pengen belajar bahasa Arab, dan kalau mereka ingin belajar ilmu nahwu, mereka bisa menggunakan buku ini. Tapi dengan syarat harus bersama guru, sebab buku ini nggak bisa dipelajari sendiri. Butuh penjelasan guru Untuk orang yang baru belajar itu, belajarnya itu sebaiknya bersama guru. Jadi buku ini ditulis yang pertama untuk mereka yang baru belajar bahasa Arab dan ingin memulai belajar ilmu nahwu. Mereka bisa gunakan buku ini, tapi dengan syarat tadi harus bersama guru. Silakan cari guru di daerah masing-masing yang bisa mengajarkan ilmu nahwu menggunakan buku ini. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang sudah pernah belajar ilmu nahwu, sudah pernah selesai belajar ilmu nahwu tingkatan pemula dan ingin murojaah sebelum melanjutkan belajar ke tingkatan yang lebih tinggi, kalau ingin murojaah bisa gunakan buku ini. Nanti dengan membaca materi demi materi yang ada dalam buku ini, insya Allah nanti akan teringatkan kembali materi yang sudah dipelajari di kitab nahwu yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, buku ini ditulis untuk mereka yang ingin mengajarkan ilmu nahwu kepada orang lain, untuk para pemula. Bisa juga menggunakan buku ini. Nanti silakan buku ini disyarah, dijelaskan sesuai dengan metode masing-masing Tapi tentu saja nanti disesuaikan dengan kondisi siswanya juga Jadi jangan terlalu diperlebar juga Cukup misalnya diberikan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan untuk tingkatan pemula Jadi paling enggak buku ini ditulis untuk 3 kelompok orang Kemudian di sini sudah saya berikan tips cara belajar menggunakan buku ini halaman 5. Berikut ini tips dalam mempelajari buku ini. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu hingga selesai 1 kitab nahwu tingkat pemula. Jadi ini tips untuk kelompok kedua tadi yang saya sebutkan mereka yang sudah belajar ilmu nahwu dan ingin murojaah Pelajari terlebih dahulu hingga selesai 1 kitab nahwu tingkat pemula Di antara kitab nahwu tingkat pemula yang bisa dipelajari adalah kitab Al-Ajurumiyah. Ini sudah banyak yang menjelaskan di YouTube, bisa dicari. Kemudian Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi juga bagus karya Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, dan ringkasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi ini buku yang saya susun ringkasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi ini juga bagus untuk para pemula bisa di-download audio penjelasannya di Telegram, dan untuk di YouTube masih proses mensyarah buku ini Kemudian yang kedua, baca materi yang ada dalam buku ringkasan ini sambil mengingat-ingat kembali kaidah nahwu yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin hafalkan setiap definisi yang diberikan dalam buku ini. Jadi untuk pemula itu memang bagus kalau mau menghafal setiap definisi yang diberikan. Jadi fokusnya itu definisi contoh gitu. Jadi untuk pemula kalau bisa dia bisa memberikan definisi, kemudian bisa memberikan contoh. Misalnya membahas tentang mubtada khobar, dia bisa memberikan definisi mubtada itu artinya ini, khobar itu artinya ini, contohnya seperti ini gitu. Targetnya minimal seperti itu untuk pemula Kemudian yang keempat, cari teman yang bisa diajak belajar bersama Kalau kita belajarnya bareng-bareng kan enak lebih termotivasi untuk mau terus belajar dibandingkan kalau belajarnya sendiri gitu. Jadi makanya kalau bisa cari teman yang bisa diajak belajar bersama di daerah masing-masing. Kemudian yang kelima, perbanyak doa, minta diberi kemudahan dalam proses belajar karena ilmu ini kan berasal dari Allah maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan
dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga diberi kemudahan dalam memahaminya dan juga dalam mengamalkannya. Nah, barangkali ini sedikit mukadimah yang bisa saya sampaikan, ya. Insya Allah setelah ini kita akan mempelajari, ya, sedikit demi sedikit materi yang ada dalam buku ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.